Informasi selanjutnya datang dari Menteri Sosial Juliari Batubara yang memastikan bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah merata hingga ke komunitas adat terpencil. Mensos juga mengharapkan peran dunia usaha untuk dapat membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ditemui seusai menghadiri acara pertemuan dengan sejumlah pengurus komunitas adat terpencil, Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan jika bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial di tengah pandemi COVID-19 tak hanya didapatkan oleh masyarakat di kota dan kabupaten saja. Mensos memastikan jika bantuan sosial langsung tunai hingga bantuan sarana dan prasarana umum bagi komunitas adat terpencil juga telah disalurkan. Mensos juga berharap peran dunia usaha untuk dapat membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Harus bersama-sama antara pemerintah dengan dunia usaha di dalam membantu dan memberdayakan komunitas adat terpencil yang ada di Indonesia. Untuk bantuan seperti apa, Pak? Ya, bantuannya kan banyak, rata-rata sarana seperti rumah, seperti MCK, instalasi air bersih. Pemerintah memastikan program bantuan subsidi upah bagi pegawai yang bergaji di bawah 5 juta rupiah akan dicairkan pada akhir Agustus. Ada lebih dari 15 juta pekerja yang akan mendapatkan subsidi ini. 15,7 pekerja termasuk pegawai pemerintah non-PNS, guru honorer, dan juga honorer Pemda. Total ada 695,2 triliun rupiah dan dana yang akan dikucurkan untuk bantuan ini yang berasal dari anggaran penanganan COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengklaim program ini merupakan penyempurnaan program yang sudah ada, di mana pekerja informal sudah mendapat bantuan dari pemerintah melalui Kemensos dan juga Kemendes. Data awal memang hanya menyasar pada pegawai swasta dengan upah di bawah 5 juta. Tapi kemudian pemerintah telah koordinasi antar KL, banyak sekali pegawai-pegawai pemerintah non-PNS yang mereka juga mendapatkan upah atau gaji di bawah 5 juta. Akhirnya kita perluas dari 13 sekian juta menjadi 15,7 juta. Itu adalah mengakomodasi sekali lagi pegawai pemerintah non-PNS. Ada guru honorer, ada pegawai pemerintah yang ada di kementerian lembaga, ada di pemerintah daerah. Sepanjang mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan program bantuan subsidi gaji dan upah ini. Program subsidi upah bagi pegawai bergaji di bawah 5 juta rupiah mendapat kritik dari anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay. Menurutnya program ini tidak adil karena masih banyak pekerja informal bergaji di bawah 2 juta rupiah yang justru tidak mendapat bantuan ini. Kritis itu adalah mengapa program ini hanya menyentuh para pekerja yang terdaftar secara formal di BP Jam Sostek. Padahal pekerja kita itu sebetulnya banyak juga yang tidak terdaftar di BP Jam Sostek. Kalau menurut data BPS tadi, seperti yang saya sampaikan di rapat tadi, tahun 2019 kemarin per Agustus, itu yang pekerja informal bisa mencapai 70 juta orang. Ini kan besar sekali. Sementara ini kan target sasarannya 15,7 juta yang ada di di datanya BP Jam Sostek itu. Dan itu rata-rata gajinya yang 5 juta ke bawah gitu. Nah, sementara data yang kita peroleh di lapangan ini ketika kita reses, ketemu masyarakat dan seterusnya, banyak sekali warga negara kita tuh yang gajinya itu malah tidak sampai 2 juta. Rata-rata tidak sampai 2 juta.